mulai materi untuk di ring kali ini, yaitu di inverse fungsi komposisi. Ini adalah materi terakhir dari bab 2 setelah saya menjelaskan definisi fungsi, fungsi komposisi, inverse fungsi, dan inverse fungsi komposisi. Di dua komposisi itu F bundaran G, itu saja, dan 3 komposisi di F bundaran G bundaran H. Nah, sekarang di inverse fungsi komposisi. Sebelumnya sudah saya jelaskan terkait inverse fungsi ya, fungsi yang ditukar. Nah, sekarang kalau fungsi komposisi diinverskan, gimana caranya? Kita perhatikan sama-sama. Yang pertama yang akan saya bahas untuk inverse fungsi komposisi itu, yang pertama, kalau misalkan ada F bundaran G inverse X, nanti akan menjadi, kalau kita jabarkan, akan menjadi dibalik G inverse bundaran F inverse X. Ini kan F bundaran G inverse-nya di luar. Nah, sekarang kalau dijabarkan, inverse-nya ditaruh dalam, berarti G inverse bundaran F inverse X. Artinya, berarti G inverse di dalam fungsi G inverse ada F inverse X. Gitu ya. Nah, begitu juga untuk yang misalkan G bundaran F inverse X, berarti dibalik saja F inverse bundaran G inverse X. Artinya di dalam fungsi F inverse terdapat G inverse X. Oke. Untuk selanjutnya, di sini langsung ke contoh-contoh. Diketahui fungsi Fx yaitu 3x plus 2 dan Gx 5x min 2. Tentukan yang pertama saya suruh cari F inverse dari X. Yang kedua cari G inverse dari X. Yang ketiga cari G inverse min 2. Yang keempat cari F bundaran G, salah satunya aja ya. F bundaran G aja inverse X. Dan terakhir yaitu G inverse bundaran F inverse min 1. Nah, sekarang kita perhatikan penyelesaiannya. Penyelesaian untuk yang pertama yaitu mencari F inverse X. Berarti kita perhatikan fungsi Fx-nya dulu, yaitu 3x ditambah 2. Selanjutnya ditanya adalah F inverse X. F inverse X itu sama aja dengan Y ya kemarin. Nah, gimana cara untuk menentukan nilai Y? Kita tahu bahwa F, kalau nilai tukar berarti Fy sama dengan X. Sedangkan Fx yaitu 3x plus 2. Maka kalau Fy, X-nya tinggal diganti dengan Y. 3Y plus 2 sama dengan X. Selanjutnya untuk jadi Y sama dengan, berarti pindahkan ruas. 2 pindah ruas jadi X min 2, ya kan? Selanjutnya karena di sini perkalian, pindah ruas jadi pembagian, jadinya X min 2 per 3. Jadi F inverse X sama dengan X min 2 per 3. Atau min X plus 2 per min 3. Gitu ya. Selanjutnya untuk yang B, kita cari G inverse X. Mau pakai cara proses atau cara cepat? Karena yang pertama udah cara proses, kita ke cara cepat ya. Untuk cara cepat, kita tulis dulu Gx-nya. Gx yaitu 5x min 2. Artinya G inverse X-nya yaitu X-nya tulis dulu, karena di sini negatif berarti jadi positif 2. Karena di sini perkalian berarti jadinya pembagian, kebalikannya. Selesai. Atau G inverse X-nya yaitu 2 min X min 2 min X min 5. Boleh dong, min X ditaruh di depan boleh, ditaruh di belakang juga boleh, asal tandanya harus negatif, karena di sini kebalikannya. X positif jadi negatif, 2 positif jadi negatif, 5 positif jadi negatif. Gitu ya, selesai. Kalau nggak sini, tergantung pilihan gandanya. Selanjutnya untuk yang C saya taruh di sini. C yaitu G inverse dari negatif 2.
Berarti kita lihat rumus dari G inverse X. G inverse X yang kita dapat boleh pakai ini, boleh pakai ini. Kita pakai yang atas saja, yang positif semua, biar lebih gampang. X-nya di sini diganti dengan min 2. Berarti G inverse min 2 sama dengan min 2 ditambah 2 per 5. 0 per 5. 0 per berapapun, 0 per berapapun hasilnya adalah tak hingga. Gitu ya. Selesai. Sekarang yang D. D yaitu mencari F bundaran G inverse X. Saya buat dua cara ya. Cara pertama, kita pakai F bundaran G inverse X, kita jabarkan jadinya G inverse bundaran F inverse X, gitu kan? Di dalam fungsi G inverse terdapat fungsi F inverse X. Nah, F inverse X sudah ada belum? Sudah ada. Yang A, hasilnya F inverse X berapa nih? X min 2 per 3. Tulis saja. G inverse dari X min 2 per 3. Selanjutnya, G inverse X sudah ada belum? Sudah, berarti tinggal masukin saja. Kalau G inverse X nilainya X plus 2 per 5, G inverse X min 2 per 3 nilainya berapa? Tinggal X-nya diganti dengan X min 2 per 3. Jadinya X-nya ini kalian ganti X min 2 per 3 ditambah 2 per 5. Ya kan? Nah, selanjutnya yang pembilang kita samakan penyebutnya. X min 2 per 3 ditambah, biar sama per 3, berapa dibagi 3 hasilnya? 2, 6, gitu kan? Per 5. Kalau sudah, operasikan pembilangnya dulu, jadinya X min 2 plus 6 per 3 per 5, karena 5 itu single, pasti per 1. Selanjutnya saya taruh di sini X min 2 plus 6 yang sejenis kita operasikan. Negatif 2 ditambah 6 adalah 4, berarti X plus 4 per 3 per 5 per 1 dikali dibalik 1 per 5 sama dengan X plus 4 dikali 1 adalah X plus 4 per 3 kali 5 adalah 15. Selesai. Boleh seperti ini atau berapa coba? Min X min 4 per min 15. Gitu ya. Kita pakai cara yang kedua, coba. Cara kedua. F bundaran G inverse X, artinya boleh saya pakai F bundaran G. Saya cari F bundaran GX nya dulu. F bundaran GX nya udah ada belum? Belum ada, kita cari. Di dalam fungsi F terdapat fungsi GX. Kalau ini nggak perlu dibalik karena dia nggak ada inverse-nya. F GX, GX nya berapa ini? GX nya adalah 5X min 2. 5X min 2. Fungsi F berapa? 3X plus 2. Fx 3X plus 2 berarti F 5X min 2, berarti X nya ini diganti dengan 5X min 2. Jadinya 3 kali 5X min 2 plus 2. Kalau sudah, dikalikan pelangi dulu. 15X min 6 plus 2. 15X min 4. Ini baru F bundaran G ya. Baru diinverskan. F bundaran G inverse X berarti inverse dari ini. Cara cepat. X menjadi plus 4 per 15. Sama nggak? Sama. Lebih mudah mana? Terserah kalian. Kiranya lebih mudah yang mana? Oke, sekarang yang E terakhir. G inverse bundaran F inverse X. Artinya G inverse bundaran F inverse X sama aja dengan F bundaran G inverse X. Ya enggak? Iya, sama aja dengan X
plus 4 per 15 ya. Sedangkan yang ditanyakan yang E adalah G inverse bundaran F inverse min 1. Berarti min 1 plus 4, X-nya tinggal diganti dengan min 1 ya, per 15. Jadi berapa? 4 dikurangi 1 adalah 3 per 15. Bisa dizanakan lagi? Bisa. Dibagi 3. 3 bagi 3 adalah 1. 15 bagi 3 adalah 5. Selesai. Kalau dia memiliki nilai, pasti hasilnya berupa nilai, bukan lagi dalam bentuk X. Kalau di sini nilainya X, berarti pasti di sini ada nilai X-nya. Gitu ya. Sudah, terima kasih. Semoga bermanfaat. Semoga terlihat juga ya. Tetap semangat. Setelah ini silakan untuk dilengkapi catatannya. Daring berikutnya adalah pengumpulan portofolio buku catatan di bab 2 ini khususnya. Ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar YouTube boleh, di kolom komentar Google Classroom juga boleh. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam berproses. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.